Salam hijau dari Desa Wisata Jambu Kediri, Jawa Timur. Teman-teman, harapan saya teman-teman bermain di kebun saya di sini di Desa Wisata Jambu. Kita keliling kebun, ada beberapa kebun, tapi kita fokus kali ini kita akan meretelin buah alpukat kelut karena pohonnya segini. Buahnya ini banyak, sekitar ada 45 buah. Kalau nggak dipretelin, dibuangin, pohon ini pasti akan sakit. Nah, teman-teman, salah satunya seperti ini. Kita buang saja. Kita keliling, ada beberapa buah di sini. Nah, ini lebatnya buah. Mungkin saya sambil duduk ya. Nah, seperti ini buah-buahnya. Kita buangin saja buah-buah seperti ini. Nanti kita buat rujakan. Kita buang alpukat, buah-buah alpukat ini. Nah, seperti ini banyak ya. Jadi harus dikurangi buahnya. Nah, seperti ini. Pengurangan buah ini akan membantu ketika pohon ini akan mati. Nah, tentu saja kalau kita tidak buangi buah-buahnya seperti ini pohon ini pasti akan bermasalah. Jadi sebaiknya kurangi buah-buahnya seperti ini. Nah, nggak usah ragu-ragu, nggak usah eman-eman, kita buangin buahnya seperti ini supaya tanaman ini terus berlangsung hidupnya. Kalau kita tidak kurangi, kita eman-eman pada buahnya, nanti pohonnya justru malah mengakibatkan malapetaka, bisa mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Nah, teman-teman, sedikit kita belajar bahwa menanam alpukat itu meskipun kita tidak menggunakan obat buah, perangsang buah, namun kalau pohonnya itu bagus, kualitasnya bagus, pasti pohon ini akan berbuah dengan sendirinya meskipun kita hanya memakai organik saja. Ini ya teman-teman, kita sambil jalan-jalan yuk. Nah, ini pohon bunga muncul dari dalam tanah. Alpukatnya sampai seperti ini, bunga-bunganya muncul seolah-olah muncul dari tanah. Ini memang dulunya itu alpukatnya ini batangnya ke samping, jadi ke bawah, sehingga dia tumbuh seperti ini dan muncul bunga banyak. Bunga yang banyak akan mengakibatkan bermasalah pada pohonnya juga. Ini dulu lebat sekali, namun sekarang kondisinya mengenaskan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita buang bunga-bunganya. Nah, ini seperti ini. Karena kemarin saya sempat upload di video di Instagram, di TikTok, saya buang-buang bunga buah seperti ini disalahkan. Nah, itu boleh-boleh saja menyalahkan, tapi sesuai pengalaman saya, karena eman-eman kita itu menanam harapannya muncul bunga dan buah. Kenapa kok dibuang? Itu ilmu dari mana? Terus pada waktu itu saya di Lampung, di Pesawaran, yang saya preteli itu kebun mereka, jadi saya disalahin, bukan kebunnya kok dipretelin seperti itu. Nah, kalau ini kebun saya sendiri, jadi saya berhak untuk mengelola, merawat, supaya tujuan kita sebenarnya saya mengedukasi masyarakat, mengedukasi pekebun, supaya mereka lebih memahami ketika kita benar-benar berkebun dengan baik dan benar. Kalau kita memburu nafsu untuk bunganya banyak, buahnya lebat, tapi kondisinya masih kecil, itu rawan risiko kematian. Nah, saya harus buang-buang bunga-bunga seperti ini. Saya harus buang-buang.
Teman-teman, panas banget di sini. Itu MDPL-nya 90 mdpl di Kediri, di kebun saya ini. Kondisinya panasnya kayak gini. Pas kebetulan hari ini hari Minggu weekend, jam setengah 1 siang. Nah, terlalu lama, kalau panas-panas nanti kulit saya jadi gosong. Tapi kita harus rela. Manas berkebun itu adalah punya nilai kebahagiaan dan punya nilai rasa kepuasan. Sehingga meskipun kulit hitam, hitamnya kulit kita, kulit manis. Terima kasih. Mungkin itu dulu karena saat ini masih panas. Kita sambung di kebun yang satunya. Yuk kita ke sana. Jadi sebelum ke kebun sana, kita ulas dulu tanaman alpukat ini. Alpukat ini alpukat alligator. Untuk pohonnya sudah besar ya teman-teman ya. Tapi saya tidak mau bernafsu untuk membuahkan alpukat ini secara lebat. Jadi hanya 1212, kira-kira tolak ukur adalah kemampuan buahnya, kemampuan pohonnya maksudnya. Jadi kalau terlalu lebat, ini masih latihan, ini masih buah pertama. Latihan kalau terlalu banyak nanti berisiko. Nah, ini hanya ada beberapa buah saja. Dan tentu saja buahnya maksimal, bisa gede. Nah, teman-teman perlu diperhatikan tanaman-tanaman ini jangan sampai mati mengenaskan ketika kita masih memulai berkebun. Artinya memulai berkebun itu dalam kondisi pohon itu mulai muncul bunga, muncul buahnya, baru separuh di pertengahan perjalanan, belum sampai panen, akibatnya bisa mati. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi tetap bersabar. Saya sering menyampaikan itu. Tetap bersabar, jangan sampai bernafsu untuk membuahkan lebat, karena itu akan berisiko. Nah, ini nanti Riri, Papa mau naik itu Ri. Ini saya bersama Riri anak saya. Papa mau naik, ada yang besar, sudah tua. Nanti kita belajar buah-buah yang siap dipetik. Saya naik aja dulu. Nah, bisa enggak ini? Bentar ya. Bismillah. Nah, ini buahnya sudah gede. Ini hitam-hitam ini akibatnya kena gesekan ranting-ranting. Jadi ranting-ranting itu mengakibatkan secara visualnya juga kurang menarik. Jadi kalau dijual biasanya orang pasti pilih-pilih. Nah, pasti milih yang mulus tentu saja. Tapi ini tidak tembus ya kalau seperti ini. Beda dengan lalat buah. Kalau lalat buah itu tembus. Agak ke sana nih. Mundur. Nah. Itu. Sekarang ganti Riri. Pilih yang tua. Pilih yang tua, ambil guntingnya, ini tombol-tombol juga, pegang Ri, ya. Ini juga tombol-tombol besar-besar, gede-gede. Besarnya sudah 1 kilo lebih ini. Oke, ini ada yang disusul bunga-bunga juga gitu. Pohon-pohonnya sudah dewasa, sudah besar. Ini ya. Salam-salam buat teman-teman, buat halo semuanya. Jadi hari ini saya Riri, anak dari Bapak Agus. Saya akan memetik buah alpukat alligator.
Jadi sebenarnya alpukat aligator itu mempunyai ciri-ciri ya. Kalau buah yang sudah siap dipanen itu seperti apa? Nah, yang pertama itu ya ciri khasnya itu buah alpukat ini biasanya udah kusem gitu, bukan menggilap gitu lagi ya. Beda lagi sama yang ini, itu masih menggilap. Kalau yang sebelah sini ini udah kusem. Terus setelah itu tangkainya sebelah sini itu warnanya kuning gitu. Disusul tangkai yang warna kuning ini seperti ini. Ya. Warna buahnya gimana, Ri? Warna buahnya udah hijau. Hijaunya hijau kusam. Hijau kusam. Ya. Sudah tidak menggilap lagi. Iya, terus tangkainya ini sudah warna kuning gitu, bukan hijau lagi ini. Itu menandakan tua. Jadi kan ada beberapa pembeli buah itu. Iya. Pembeli buah itu di supermarket atau di mall atau di pasar itu kan banyak yang rusak, Ri. Iya, benar. Nah, Rusaknya karena apa? itu kesalahannya karena kalau saat pemotongan buah ini tidak sama tangkainya. Jadi dia motong itu cuma buahnya aja, nggak sekalian sama tangkainya. Nah, itu yang menyebabkan buah ini tidak matang sempurna. Seperti itu. Yang buah Yang masih muda gitu. buah yang masih muda. Iya. Karena kalau begitu dibelah tiba-tiba buahnya rasanya apa? Pahit. Rasanya pahit. Iya, seperti itu. Jadi oke, silakan ditutup. Ya, untuk pertama-tama kita ucapkan bismillah dulu. Dan yang terutama jangan lupa sama tangkainya ini ya, kalau motong bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk semuanya, terutama pada ibu-ibu yang sedang belanja pada supermarket atau mall, jadi pilihlah buah yang matangnya itu sempurna seperti ini ya teman-teman. Terus selagi itu ada tangkainya. Karena kenapa kalau tangkai ini dipotong? Nah, tangkai ini dipotong itu menyebabkan ada lalat buah atau busuk, ya. Lalat buah busuk. Jadi matangnya itu nggak sempurna. Jadi sebelah sini udah separuh udah mateng, terus sininya masih belum mateng. Ya, jadi seperti itu tipsnya teman-teman. Kita ke kebun satunya, Ri. Ya, Ada kebun kita yang di 200 meter dari sini. Iya, 200 meter dari sini. Sudah pernah ke situ? Sudah apa belum? Sudah. Itu belum ya? Yang mana? Yang mana itu? Yuk, teman-teman, kita menuju kebun yang ya. Nah, ini sudah bunga-bunga. Ini terlalu kecil, Ri. Ini, Ri, retelin aja, Ri, bunganya, Ri. Taruh itu buahnya. Ini terlalu kecil. Nggak bawa gunting. Guntingnya mana? Di sana. Diambil. Kecil, Iya. jadi harus dibuang. Buangin aja. Nah, ke sini. Pegang sambil dipegang. Oh, sambil dipegang. Lagi. Kan enggak apa-apa, Ri. Iya, iya, iya. Sini. Lalu boleh sebelah sini. Oh ya. Nah, jadi tujuan mempruning ini, ya mempruning bunga ini tujuannya agar kesehatan pada tumbuhan ini tuh bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kebanyakan buah seperti bunga-bunga seperti ini, itu menyebabkan tumbuhan itu down. Jadi dia memperbanyak produksi bunga, tapi kondisinya itu masih kecil gitu. Jadi tidak kuat. Iya, tidak kuat untuk menahan bunga-bunga ini. Gitu.
Yuk. Wah, kalau yang kebun sebelah sini saya belum pernah ke sini, Pak. Nah, jadi kebun ini tuh konsepnya tumpang sari ya. Jadi ada pohon alpukat sama bawahnya ini ada pohon lainnya gitu. Mari teman-teman kita jalan-jalan lihat pohon yang sudah berbuah. Nah, teman-teman, jadi ini alpukat yang harus saya kurangi karena tidak berat untuk menghambat pertumbuhan asupan makanan. Ini saya mulai potongkan ya. Nah, ini terus di sebelah ya buang. Terus sebelah sini juga ada alpukat. Nah, ini. Kalau oh ya, sebelah sini ya agar pas dua-dua gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, ayo, mari. Nah, teman-teman, jadi sering saya sampaikan juga merawat tanaman itu harus merawat dengan hati, dengan rasa. Nah, sehingga apa yang sudah kita lakukan akan berdampak pada kebahagiaan kita. Seperti pohon-pohon alpukat saya yang sudah saya tanam di Desa Wisata Jambu ini, saya merawat benar-benar dengan hati ya. Jadi mudah-mudahan seperti itu karena memang kita harus berangkat dari hobi, supaya hobi untuk mencintai tanaman, supaya tanaman ini lebih dapat ada hubungan, ada ikatan emosional dengan kita. Di samping buah alpukat kelut ini ada buahnya juga, saat ini sudah muncul bunga seperti ini juga. Nah, ini pemberian pupuk MKP tentunya. Dan saat berbuah ini saya juga pacu dengan NPK 1616 supaya tanaman ini tidak fatal, tidak berakibat pada kerontokan bunga, kerontokan pada daun, dan juga tidak rontok pada ranting. Dan yang lebih penting jangan sampai tanaman ini mati. Meskipun ada buah-buahnya, tetap saya kondisikan untuk pemberian pupuk NPK Mutiara 1616. Saya sambil duduk ya, capek. Karena sudah keliling di kebun, beberapa kebun, ada 3 kebun berarti. Yuk, saya sambil duduk sambil ngobrol. Nah, ini saya pamer. Pamer saya itu berharap teman-teman juga lebih aktif, lebih lebih bersemangat. Karena tujuan saya bukan pamer untuk kepunyaan, tapi saya pamer untuk bagaimana cara merawatnya, puas merawatnya, dan juga bahagia tentunya. Yang paling utama memang ada beberapa kebun yang sudah saya dampingi. Jadi berkebun itu merupakan tolak ukur kebahagiaan. Apalagi beliau-beliau yang sudah purna, sudah pensiun, baik di TNI, Polri, guru, pekerja di perusahaan, di bank swasta, bank yang lainnya, semuanya lah, wira swasta. Jadi kebahagiaan kita itu salah satunya adalah berkebun. Ketika kita berkebun, buahnya lebat-lebat, apalagi buah alpukat itu juga untuk konsumsi kebutuhan kesehatan bagi tubuh kita. Salah satu makanan healthy food, makanan kesehatan. Nah, berbicara alpukat kelut, di Desa Jambu, di kebun saya itu, saya menguatkan jenis varian alpukat kelut. Kenapa? Karena alpukat kelut itu satu besar, yang kedua alpukat kelut itu ya satu buahnya besar, yang kedua pohonnya itu genjah, gampang sekali berbuah. Genjah itu pendek berbuah. Dan untuk ukuran kelebatannya saya juga senang
Termasuk alpukat kelut itu lebat meskipun buahnya besar, bisa 1,5 kilo, 1,6 sampai 2 kilo. Pernah saya petik 2 kilo juga. Riri bisa agak di zoom. Nah, ini buah-buahnya seperti ini ya. Oh, sudah besar-besar, sudah gede-gede seperti ini. Nah, ini di dalam sini ini juga, nah seperti ini. Kelebatannya ini sudah tua, ini sudah waktunya. Cuman kalau boleh sombong, waduh boleh sombong, bukan saya sombong lagi, tapi kalau boleh saya sampaikan bahwa alpukat ini yang pesan sudah banyak banget buahnya, sudah banyak yang pesan, istilahnya orangnya nunggu di bawah pohon. Tapi saya mohon maaf, ada beberapa pemirsa minta kiriman buah alpukatnya, saya belum bisa melayani Anda semuanya karena memang masih terbatas buahnya. Tidak sesuai dengan pemesannya. Jadi sampai saya pasti mohon maaf, izin belum bisa ngirim, belum bisa dipetik karena sudah ada yang benar-benar sudah ada yang pesan, jadi saya tidak berani. Dan saya pun juga komitmen ketika memetik buah-buah seperti ini. Ini sayang kalau kita petik seperti ini ya. Ini buah kelut. Ini kalau yang ini masih muda, meskipun sudah besar, sudah gede, tapi masih muda. Kami komitmen tidak memetik buahnya ketika buah itu masih muda. Karena itu membawa dampak pada semuanya. Dampak ketidakpercayaan terhadap kita karena buah-buahnya itu tidak enak. Dampak kualitas buahnya itu juga merupakan bagian penilaian yang menikmatinya. Jadi saya harus selektif untuk memetik buah-buah alpukat di kebun saya. Mungkin itu teman-teman, sambil kita jalan-jalan. Itu yang bisa kami sampaikan. Tapi pada intinya bagaimanapun juga kita harus semangat untuk merawat tanaman kita, supaya tanaman kita itu setidaknya rekomendasi buat teman-teman yang ketika berkunjung di kebun kita. Jadi usahakan juga jangan sampai buah-buah ini masuknya ke tengkulak, tapi kita berusaha untuk mencari pasar sendiri supaya ada nilai tambahan. Nah, seperti program-program saya yang di Desa Jambu, saya juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi jangan sampai buah itu ditebas atau diborong sama orang. Kita bisa mengondisikan untuk menjual buahnya kepada user langsung, sehingga bisa laku mahal untuk memutus rantai ke tengkulak ataupun ke penebas. Nah, jadi yang disebut desa wisata adalah desa yang mampu mengeksplor potensi yang ada sesuai dengan kearifan lokalnya. Pasar-pasar kita harus terbentuk dengan jelas. Bagaimana mengondisikan pasar ketika kita punya produk-produk seperti ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi video rangkuman ini adalah video klarifikasi. Ketika saya kemarin di Lampung motongin bunga-bunga, saya pretelin, punya Pak Mustika, punya Pak Petrus, saya pretelin. Memang itu bukan kebun saya, jadi karena mereka sudah pasrah dengan saya untuk mendampingi untuk pengelolaan kebunnya, jadi saya pretelin. Dan di situ apalagi di di TikTok ya, banyak yang komen, waduh ini ilmu dari mana, orang ini ngawur, orang ini nggak punya, bukan kebunnya, sudah berani-beraninya. Banyaklah komen-komen seperti itu. Tapi tujuan kita itu adalah tujuan baik, tujuan bagaimana mengedukasi baik masyarakat, pekebun, petani, bagaimana cara pola-pola menanam alpukat dengan benar. Salah satu perjalanannya seperti itu. Termasuk pohon pendek, ada bunganya banyak, kurangi persentasenya. Ada buah banyak, kurangi persentasenya. Sehingga
tanaman ini masih tetap bertahan hidup. Nah, saya sampaikan ada satu hal lagi, perbedaan. Kenapa tanaman alpukat yang sudah diokulasi, alpukat hybrid ini gampang bermasalah atau gampang mati dibanding alpukat lokal atau alpukat dari biji. Itu wajar saja. Karena gini, alpukat yang dari biji, alpukat lokal yang tumbuhnya masih dari biji itu tumbuh, itu tanaman itu akan berbuah antara 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun baru berbuah. Sehingga pohonnya sudah besar, sudah tinggi, sudah rimbun baru berbuah. Karena memang tidak ada perbaikan generasi. Sehingga tanaman ketika pohonnya itu rimbun, besar, gede, batangnya sudah besar, perakarannya sudah siap, sudah sehat, maka tanaman itu tentu saja pasti sehat. Karena mampu memberikan asupan makanan kepada mensuplai makanan ke buah-buah ini. Nah, tapi karena alpukat-alpukat yang saat ini beredar luas bibitnya, itu adalah dari okulasi, perbaikan generasi, biasanya sambung pucuk, maka tanaman itu akan lebih cepat berbuah. Jadi bisa di zoom di. Ini adalah lalat buah. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah lalat buah. Aduh, terbang di. Sudah. Kembali lagi. Saya teruskan. Jadi kalau alpukat yang sudah disambung seperti ini, maka dia akan terjadi permasalahan-permasalahan. Karena apa? Because sebab tanaman ini saat kecil dia sudah ngengkel berbuah. Ditanam 2 tahun saja, itu kalau apalagi di DPL tinggi, 1,5 tahun, 1 tahun, 1,5 tahun sudah berbuah. Maka tanaman ini jelas secara berkebutuhan itu masih belum mampu untuk mensuplai buahnya. Istilahnya kalau nanti punya anak juga stunting, mohon maaf, karena kesehatan ibunya, kesehatan induknya belum mampu, sehingga tanaman ini berbuah. Nah, berbuahnya itu akan membawa dampak, tanaman ini pasti rontok daunnya. Menguning, rontok meskipun ada buahnya. Menguning, rontok, pucuk-pucuknya juga kering. Nah, pucuk-pucuknya juga kering. Nanti setelah ini sudah panen semuanya, maka tanaman itu akan merana. Nah, mungkin itu tip untuk bagi pecinta, penghobi, pekebun. Tapi pada intinya mari kita terus belajar, karena apapun itu kita wajib belajar. Yang saya alami, saya tidak merasa pinter, tapi saya juga ke pekebun-pekebun yang meskipun 1-2, saya juga belajar dari situ. Pasti ada sesuatu yang saya dapatkan. Terima kasih, tetap semangat untuk menanam. Salam hijau, salam dari Desa Wisata Jambu Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.